Hai guys, Irma di sini nih, balik lagi ya. Kali ini saya nggak sendiri, ditemenin ada tamu penting. Oke, halo. Saya Novi. Saya di bagian KPR, kredit pemilikan rumah atau tanah atau multiguna. Sekarang saya di cabang Sunset Road Bali. Jadi Sama dari dulu Sunset cowok, Road. sekarang cewek nih, biar kita ganti-ganti kan. Ya. Nah, jadi dia ini sering banget nih telepon aku nih, Beb, lagi di mana? Lagi di kantor nggak? Lagi di kantor nggak gitu? Kirain kangen, ternyata mau update suku bunga. Biar update terus jadi enak jualannya. Kali ini saya mau ngomongin tentang KPR tanah ya. Ya, KPT namanya. KPT. Nah, karena setahu saya sih nggak semua bank itu menerima tanah untuk dikreditkan, betul ya? Masuk kategori KPT itu kepemilikan tanah, jadi kondisinya tanahnya masih kosong. Masih kosong, oke. Betul, kata Kalau masih kosong. kalau nggak kosong bukan KPT, Bukan. jadi KPR. KPR yang di area pemukiman. Oke, berarti syaratnya pertama harus di area pemukiman. Ya, dan bisa dibangun rumah tinggal. Mm-mm. Otomatis dengan bisa terbit IMB. Jadi Oke. harus dicek dulu nih nanti TR-nya pemukiman juga atau perumahan juga enggak. Jangka waktunya maksimum bisa 10 tahun. 10 tahun ya, Betul. maksimum. Kalau rumah kan Maksimumnya. bisa sampai 25 tahun sekarang. 25 tahun. Balik lagi ngelihat usia nasabahnya. Oh iya. Gitu. Cek dulu ya usianya berapa. Ya, tapi untuk jangka waktu bisa sampai 10 tahun. Nominalnya berapa sih yang bisa di cover untuk tanah? Oke, kalau untuk kita sebutnya biasanya LTV ya, loan to value itu nilai maksimum yang bank bisa biayain. Nah, kalau untuk KPT, OCBC NSP bisa memberikan pembiayaan maksimum 70% 70%. dari nilai jual beli, transaksi jual beli atau nilai appraisal bank. Oke. Jadi nanti dilihat nilainya yang terkecil yang mana, diambil deh tuh 70%-nya. Oke, jadi misalkan transaksinya 1,5 M. Nah, terus ternyata setelah di appraisal nilainya itu 1 M. Misalnya. Ya kan? Nah, berarti yang di cover itu 700 juta. Ya, Ya kan? Berarti si nasabah harus menyediakan uang 800 juta sebagai DP ya. betul. Kalau DP tetap dari transaksi jual beli ya. Iya ya. Iya, nanti siapa yang mau nalangin kalau kayak gitu. Iya. Ya kan, nah jadi 70% dari nilai appraisal atau nilai transaksi yang paling kecil yang diambil. Betul. Ya, oke. Tapi pernah nggak nih, mau nanya, pernah nggak ada kejadian nilai appraisal lebih tinggi dari nilai transaksi? Pernah. 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 Jadi teman-teman ngerti ya maksudnya. Ya. Ternyata ketika di misalkan transaksinya 1 miliar, ternyata ketika di appraisal nilainya 1,2. Pernah. Nah, itu kalau kayak gitu gimana tuh? Biasanya kadang penjual mungkin lagi BU. Oh, lagi butuh uang. Butuh uang, Jadi dia jualnya murah, dikasih diskon dan lain-lain lah ya. Jadi harga jualnya di bawah harga pasar. Jadi bisa jadi nanti dia DP-nya kecil banget dong. Bisa. Enggak, kan tetap dari nilai jual beli yang diambil Iya, oke, gitu. paham. Tapi berarti pernah ada kejadian seperti Pernah, itu ya? pernah. Tapi kondisi sekarang nih gitu. Oh iya, kayak gini kan Iya, banyak yang harga jual lebih properti. murah dibandingin nilai pasarnya. Jadi, wah, Minuman makanan kita udah sampai nih. dateng nih. Jadi ini kita tuh di salah satu coffee shop Di Sanur yang ada ya. di Sanur. Aku tiap hari kesini loh, hampir tiap hari ya. Enak kopinya ya. Enak banget, saya suka banget. Ini di Tamblingan, di Jalan Tamblingan, pokoknya dekat-dekat rumah kita lah. Terus untuk jangka waktunya itu apakah harus langsung dibangun? Untuk tanahnya. Mm-mm. Kita kasih waktu maksimum 2 tahun harus sudah ada progres membangun rumah di Oh, tanah 2 tersebut. Maaf, tapi kalau masa jangka waktunya kan 10 tahun ya. Jangka waktunya 10 tahun. Tapi berarti dalam jangka waktu 2 tahun harus langsung dibangun. Ya. Kalau misalkan nggak dibangun gimana? Maksimum 3 tahun, kalau nggak dibangun kreditnya harus dilunasin. Jadi Nah, dalam 2 tahun harus sudah ada progres bangunan. Dan setelah 3 tahun itu harus udah bangun. Oh, harus udah jadi maksudnya. Ya, kurang lebih. Jadi kalau dalam maksimum 3 tahun nggak ada bangunan, udah pasti harus dilunasin. Nah, kalau misalkan nih saya mau kredit tanah sama bangunannya bisa nggak? Bisa dong. Coba ceritakan. Ya, di OCBC semuanya bisa. Jadi tanahnya aja bisa, tapi dalam 2 tahun harus dibangun. Nanti misalnya pas 2 tahun mau ngajuin lagi kredit konstruksi terpisah, bisa juga. Oh, berarti boleh nih. Boleh. Misalkan
sekarang kredit tanah dulu 2 tahun kemudian kredit untuk konstruksi bisa? Bisa. Atau langsung? Langsung juga bisa. Nah, coba gimana? Lebih enak langsung karena ada benefit tambahan Jualan. biasanya. Iya, sekalian ya, informasi sekalian jualan. Jadi yang bikin menarik tuh apanya nih? Nih kalau misalnya intinya bisa konstruksinya bersamaan dengan kredit tanah bisa, nanti juga bisa. Nah, bedanya adalah pengajuan kredit konstruksinya bersamaan dengan kredit pembelian kredit tanah itu bunganya fixnya bisa sampai 3 tahun. Hah? Seriusan? Iya. Kalau yang tanah aja? Itu cuma 1 tahun. Jadi kalau tanah aja fix 1 tahun, tapi kalau misalkan langsung sama konstruksi bangunan fix 3 tahun, keren. Kalau untuk saat ini berapa bunganya? Untuk saat ini Maret 2022 bunga tanah dan konstruksi itu ada di 6,99%. 99? Iya, 3 tahun. Ini kalian nih yang udah punya rencana, udah lihat-lihat tanah, pernah kontak marketing OCBC di kota-kota terdekat ya. Iya. Oke, karena ini menarik banget nih. Kalau belanja tuh cepetan check out. Ya, jangan di keranjang doang ya. Keranjang doang. Keburu habis nanti. Bener emang lagi di Bali loh. Ini Cepet ya. Cepet banget ini. Nah, oke. Nah, terus kalau syaratnya apa sih kalau misalkan mau pembelian tanah. Tanah sama bangunan. Oke, yang pertama yang tadi udah dibilang areanya harus pemukiman. Area harus pemukiman. Iya. Yang kedua akan dibangun dalam 2 tahun. Oke. Yang ketiga otomatis sertifikat yang akan dibeli itu udah pecah. Jadi udah punya sendiri. Kalau misalkan untuk tanah kapling, Iya, kayak tanah kapling. Kalau tanah kapling itu juga bisa ya. Yang penting sertifikat udah pecah. Pecah tuh sesuai dengan sertifikat beli ya tanah yang akan dibeli. Karena beberapa kan misalnya developer atau mungkin penjual mereka punya tanahnya masih sertifikat global belum dipecah itu belum bisa. Okay. Jadi harus sudah pecah. Itu syaratnya. Terus kalau untuk bangunan kan kalau tanah tuh 70% di appraisal dulu. Nah, ya. Kalau konstruksi gimana? Kalau konstruksi nanti kita akan lihat atau pertimbangkan atau untuk nilai plafon kreditnya itu 80% dari RAB yang dinilai juga sama bank. Jadi nih teman-teman kalau misalkan mau kredit konstruksi, begitu mau pengajuan itu harus sudah ada RAB. Ya, RAB itu rencana anggaran biaya. RAB kalau sama furniture boleh nggak? Furniture masih belum cover. Bangunan saja konstruksi. Kayak gitu ya. Nah, berarti sama kayak di appraisal juga ya? Dinilai juga nilai wajar RAB. Biasanya kita sebutnya nilai wajar. Tapi kalau biasanya langsung satu paket. Jadi kalau misalnya tanah aja, berarti biaya appraisalnya hanya tanah saja. Kalau misalnya dengan konstruksi, satu paket biayanya lebih besar biasanya, tapi ada 2. Karena si konstruksi ini nanti pencairan kreditnya itu by progress bangunan. Oh, oke. Nggak langsung nih, misalkan saya di approve 80%-nya misalkan 800 juta. Ya. Nggak langsung 800? Enggak. Ya, nanti gimana? Nanti jadi si 800 juta itu udah tersetting plafon 800 juta, tapi pencairan kredit konstruksinya based on progress bangunan. Oh, based on progress. Ya. Berarti tahap pertama apa? Biasanya tahap pertama pondasi. Dikasih berapa persen? Nah itu nanti case by case tergantung dari luas bangunan juga. Oh, oke. Tapi rata-rata nih biasanya 20. Oh, 20%. Ya. Dibagi berapa kali? Biasanya 5 tahap. Tahap kedua biasanya 20% kalau bangunannya sudah 50%. Oh, kalau bangunan sudah 50% dikasih berapa lagi? 20%. 20%. Oke, setelah itu? Terus nanti kalau bangunan sudah 70%, 20% lagi. 20 atau 30% lah kurang lebih. Terus? Nah, berarti kan sisa 30% nih. Nah, 30% ini nanti biasanya tahap keempat kalau bangunan sudah 100%. Bangunan sudah 100% dikasih? Iya. Kasih 20%. 20% berarti kan 80%. 80. Nah, biasanya sisanya ini kalau dokumen sudah selesai, dokumen sertifikat IMB, sertifikat sudah balik nama. Iya, pokoknya semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk rumah itu jadi baru dikasih sisanya 20%. Betul. Oh, oke. Itu 20%. Jadi jangan berasumsi langsung dikasih semua loh. Enggak, karena untuk membangun jadi based on bangunan. Ntar udah dicairin bangunannya nggak kelar kan? Nanti susah juga untuk nasabah membayarkan ke kontraktor. Biasanya enaknya kalau kayak gitu jadi kontraktor mau nih dia nalangin dulu karena tahu udah ada biaya dari bank. Iya. Jadi dia bayarin dulu, udah ada progresnya jadi bisa
rembes lah ya, kasarnya rembes ke bank untuk cairin baru bayar kontraktornya gitu. Kan jadi aman juga, nggak perlu bayar modal dulu ya. Paling modal di awal untuk fondasi, tapi itu juga kalau kontraktornya tahu ada kredit konstruksi biasanya dia mau untuk cover dulu. Jadi untuk teman-teman nih yang pengen punya rumah nih, punya mimpi, cita-cita dan sudah punya DP ya, harus disiapin, harus dipikirkan DP-nya gitu. Bisa dibantu nih sama Bank OCBC. Oke, mungkin untuk awal-awal misalkan, aduh DP saya kecil nih, beli tanahnya aja dulu. Betul. Nggak apa-apa, beli tanahnya dulu sambil nabung, sambil juga mungkin ngebayangin konsep rumahnya mau gimana. Apa, kalian punya waktu 2 tahun, ya kan? Nah setelah 2 tahun kalau udah siap semua, dibikin RAB-nya apa, ajuin lagi nih, saya mau bikin rumah nih, konstruksinya nih ya. Bunganya berarti kan nanti kita bicara bunga update lagi pada saat pengajuan, ya. betul. Berat itu melalui kredit melalui bank. Salah satunya itu Bank OCBC nih udah kasih kemudahan, bisa kredit tanah, bisa kredit bangunannya juga. Wih, apalagi coba? Bisa bunga sampai 0%. Hah? Itu apalagi tuh? Itu namanya kredit tanah kendali. Wah, oke.